Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, serta ayah bunda yang berbahagia di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan tahun ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, alhamdulillah pada tahun ini kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi alasan kenapa kita harus berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, serta apa saja yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Anak-anakku yang soleh dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Banyak sekali, namun cukup 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan kesehatan. Kesehatan itu tidak cukup dengan kesehatan jasmani, namun juga harus kita siapkan kesehatan rohani. Kesehatan rohani ini meliputi apa saja, Bu Firoh? Nah, di sini bisa kita membaginya menjadi kesehatan rohani itu bisa kita jabarkan dalam bagaimana kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang bisa membakar atau menghilangkan pahala-pahala dari keseluruhan ibadah selama bulan suci Ramadan. Seperti apa misalnya? 1, ada perasaan iri. Kemudian dengki kepada sesama. Apa tuh Bu iri dan dengki? Perasaan iri dan dengki itu sangat tipis namun bisa membakar seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan. Perasaan iri itu adalah kita tidak suka jika ada saudara kita, teman kita yang berbahagia atau mendapatkan nikmat lebih dari Allah. Nah, itu ada rasa yang tidak suka di dalam hati kita, itu namanya adalah perasaan iri dan dengki serta hasad. Nah, untuk menyambut Ramadan ini, anak-anak harus dihilangkan semua itu perasaan iri dan dengki serta hasad yang ada dalam hati kita. Itu yang pertama. Kemudian kalau kesehatan jasmani apa Bu? Ya tentunya kita harus menyiapkan nih badan kita agar selalu sehat, tidak sakit dengan cara apa? Berolahraga, makan yang sehat, kemudian nutrisi, vitamin-vitamin semuanya harus kita penuhi dengan baik. Insya Allah nanti dalam menghadapi bulan Ramadan secara fisik maupun rohani kita siap untuk menyambut Ramadan dengan bahagia. Untuk selanjutnya, apalagi yang harus kita siapkan? Tentunya ada program-program yang harus kita siapkan nih. Apa saja yang harus kita siapkan saat Ramadan? Aku harus hafal juz 30 misalnya bagi anak-anak ya. Atau aku harus hafal juz 29 30.
atau aku nanti selama 1 bulan harus bisa menghatamkan Al-Quran. Nah, itu adalah program yang kita siapkan. Nah, seperti tadarus Al-Quran, kemudian tarawih, kemudian sodako, itu adalah program-program yang harus kita siapkan. Dari sekarang nih disisihkan uang sakunya. Kenapa kok uang sakunya tidak dihabiskan? Besok pada saat Ramadan aku akan berbagi dengan saudara-saudaraku yang membutuhkan. Nah, itu adalah program-program yang harus kita siapkan selama bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, sekarang pertanyaannya nih, Bu, kenapa sih kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa harus berbahagia? Nah, alasannya adalah yang pertama, pada bulan suci Ramadan itu Allah akan membuka selebar-lebarnya pintu surga dan pintu neraka akan ditutup dengan rapat. Artinya apa? Ketika kita beramal, beribadah dengan baik, dengan ikhlas, maka Allah akan membukakan pintu surga untuk kita selebar-lebarnya. Kalau kita suka pergi ke mall misalnya ya anak-anak, biasanya di bulan Ramadan tuh ada diskon besar-besaran atau ada promo besar-besaran. Ini juga yang diberikan oleh Allah kepada umatnya di bulan suci Ramadan. Allah memberikan diskon pahala yang banyak sekali, memberikan promo-promo. Kalau kamu mau beribadah ini, maka pahala akan Allah lipat gandakan. Nah, itu yang pertama ya anak-anak. Di bulan Ramadan Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Kemudian yang kedua, pada bulan Ramadan juga Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang mau beramal dengan baik. Tuh. Nah, seperti Bu Firah bilang tadi, kalau kita mau beramal, pahalanya yang biasa-biasa sih. Kalau di bulan-bulan biasa itu pahalanya 1, 2. Tapi di bulan Ramadan Allah lipat gandakan dengan pahala yang luar biasa. Nah, makanya anak-anak nggak boleh males ya. Tadarusnya yang bagus, sholatnya yang bagus, kemudian sodakohnya yang bagus. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, selain dibuka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, kemudian dilipat bergandakan pahalanya, di bulan Ramadan juga ternyata Allah memberikan berkah yang luar biasa kepada hambanya, ya kan? Nah, di bulan Ramadan juga Allah menurunkan Al-Quran ke dunia ini kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau anak-anak tahu di rumah ya, anak-anak di rumah serta ayah bunda, puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang langsung diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melalui malaikat, tidak melalui catatan dari malaikat, namun Allah sendiri yang menilai, yang memberikan pahala kepada hambanya yang berpuasa dengan baik. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, demikian tadi apa yang dapat Bu Firah sampaikan. Jangan lupa, mari kita siapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Yang pertama, kesehatan jasmani dan juga rohani. Siapkan program-program yang unggulan untuk Ramadan ini. Serta jangan lupa bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan. Semua pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu neraka ditutup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.